Maju ke sini loh. Kenapa? Oke. Kemarin ada yang ikut ke ASBSD? Ikut semua. Yang ini Gen 1 pada ikut nggak? Oh. Oh. Oh, ada buktinya. Hari keberapa? Hari Kamis. Oke. Kalian di sana ngapain aja? Ngapain tester nih? Oh iya siap. Tester. Enggak. Kalian ke wawancara gitu kan nanya-nanya enggak? Oke. Ada tugas emang? Disuruh ngapain? Oh, ada videonya. Siap. Disuruh ngapain emang? Interview produk. Terus dimasukin ke cermin. Oke, sekarang udah ada cerminnya belum? Udah pada buat cermin. Wah. Wah. Coba dulu siapa yang udah bikin cermin? Gimana sih? Ih, Cina udah bikin cermin. Belum share di grup ya? Nanti dari sekarang. Yang udah bikin share coba di grup. Coba yang udah bikin cermin di share dulu coba. Enggak. Sudah di-share, Mbak. Iya, coba share dulu cerminnya. Ini mata kuliah apa yang disuruh bikin cermin? Apa? Udah. Hah? Kenapa? Ya oke, siap. Siap, Budi. Bentar. Habis. Siapa namanya? Mana sih? Bisa satu. Iya. Tidak tuh. Oke. Bis Gen 1 kalian udah pada bikin cermin belum? Masya Allah. Bikin dulu coba bikin. Tahun depan. Kan ada assignment kan katanya. Itu kalau yang udah bikin assignment, yang udah bikin cermin BBC, kayak gitu temen-temennya di BBC. Emang Cinda hari apa aja? Yang yang nggak cuma sehari di sini siapa? Yang 2 hari, 3 hari main ke sana? Nah itu beda urusan itu mah. Ya.
Ini baru Cina doang yang nulis ini. Iya, apa yang ada di Aska? Mana sih Aska? Lah, Aska belum ada. Di Zoom kelihatan nggak gue share screen? Kelihatan nggak, Bre? Share screen apa? Udah? Oke. Oke, nih di sini aku punya video yang berhubungan sama manajemen bisnis dan juga ada hubungannya juga sama mata kuliah kalian yang lain ya. Coba disimak dulu, nanti aku coba tanya. Sabar, sabar. Ini kali ini saya akan bahas manajemen bisnis yang baik mulai sekarang. Iya, subscribe katanya. Memang boleh patah-patahin. Aduh, iya, aku patah-patah ya. Untuk patah-patah ini. Kenapa dia patah-patah ya? Bagi ada yang sedang intis usaha, ya, manage bisnis proper helper dipersiapkan dengan baik. Ada cara manajemen bisnis yang baik. Satu, bisnis berkualitas. Iya. Resolusinya udah diturunin. Bisnis, Anda merancang bisnis. Udah diturunin tahu. Cara manajemen bisnis baik. Satu, buat bisnis model kan lu mau bisnis dan terus merancang bisnis model kan MC yang bagus dari bisnis yang kan MC kuat pembukaan pembagian siang karena setiap yang penting manajemen sudah teknik dan MC diri dari bila teknik yaitu customer segment value proposition, channel, news, iris, communications, activities, musik, dan
Oke, kalian dapat mata kuliah mengenai BMC nggak? Dari siapa? Oke, dari Mama dapat BMC. Coba aku tanya dulu. Relationship itu apa? Ya, ya hubungan apa? Hubungan? Oke, hubungan antara sesama manusia. Oke, yang lain. Hah? Hubungan antara dua kelompok, hubungan sama customer. Terus siapa lagi? Ada lagi? Coba yang bis gen 1, Masya Allah jangan nunduk aja bis gen 1. Belajar, belajar, nak. Ada yang mau jawab lagi bis gen 1? Relationship itu apa? Tuh ada atasnya tuh, customer relationship. Berarti itu apa dia? Hubungan antara customer. Oke. Jadi gimana cara kita pemilik usaha untuk bikin relationship kita sama si customer itu baik? Itu gimana caranya? Itu ada di customer relationship. Kalau misalnya eh, customer segment itu apa? Oke, target pasar. Betul. Nih yang ngerti ini cuman satu doang kan? Contohnya apa target pasar? Oke, ya betul, betul. Oke, customer segment itu kayak ya itu tadi pangsa pasar kita siapa dulu nih? Karena kan nggak semua barang-barang kita jual untuk semua orang kan ya. Kayak tadi misalnya barang-barang yang baju-baju besar ya berarti kita jual untuk yang ukurannya besar, orang-orang ukuran besar atau orang-orang yang tinggi kayak gitu atau untuk ibu hamil. Iya, betul. Betul, betul. Seperti itu. Aduh, ini kalau menurut Chip dan kontraktor. iya, iya. Kesembilan segmen ini adalah satu target dan bisnis yang keunggulannya produk atau jasa yang ditawarkan, cara distribusinya, sumber pendapatan, sumber yang dipakai, kemudian komunikasi dengan tetangga, aktif. Oke, di sini customer relationship dia ngasih contoh melayani dengan ramah dan senyum, bersikap sopan kepada pembeli. Kira-kira ada yang lain nggak sih cara kita mengimplementasikan customer relationship ini selain yang dua itu ya? Hah? Ya itu senyum sama ramah. Selain itu maksudnya. Profesional. Seperti apa tuh contohnya? Ya, oke, pakai baju rapi. Ya benar bisa juga. Kadang orang kita jualan nih, tapi bajunya nggak rapi, orang nggak jadi beli, itu kan bisa jadi. Ya, ya, ya. Apa? Memberikan diskon, oke, betul, beri diskon. Karena kan biasanya kita suka banget sama yang namanya diskonan ya. Nah, ya itu. Oh, tester yang betul. Oke, kayaknya kalian berpengalaman ya kemarin ya mencari tester. Iya, iya, benar-benar. Banyak apa? Ngeluting, ngeluting apa? Oh, tester makanan. Iya, benar. Ih, parah banget. Oh, Cina ngomongin diri sendiri. Iya, tapi emang benar salah satunya itu pakai tester kalau kita jualan makanan kan, biar orang pada pengen beli lah jualan kita gitu. Walaupun emang dari 100 tester paling 50 yang beli, ya nggak apa-apa itu namanya burn burn money. Ya, namanya itu proses bakar uang. Semua perusahaan pasti harus ada bakar uangnya dulu. Iya, untuk menarik pelanggan. Kayak gitu. Terus kasih bonus. Ya, boleh diskon, bonus, tester itu salah satu implementasi dari customer relationship. Emang Dimas sudah pernah punya usaha kah?
Ah, Dimas pernah punya usaha? Apa? Vape? Beneran vape? Astagfirullahaladzim. Kenapa Dimas pengen jualan vape? Ah. Tapi gimana selama penjualan itu gimana? Alhamdulillah. Oh, TikTok Shop. Oh, kamu korban TikTok Shop itu. Oh, Shopee diblokir. Kenapa? Coba Dimas di depan dong cerita dong. Ih, di depan ya. Pengalaman bagaimana berbisnis kayak gitu susah dan senangnya berbisnis. Coba kan mata kuliah manajemen bisnis, ayo di situ. Tadi dulu ini nggak ada yang nyorot ke Dimas kah? Bentar. Yo, coba coba nih pegang laptopnya. Tolong spotlight ibu, bapak. Nih si ini si Dimas. Sini aja ya Pak ya. Hah? Silau. Siapa nih sekarang? Ya. Oke. Jadi kan Itu gak yang model apa saya? jadi kan Stephen. Apa yang ngajak Nah, jadi kan awalnya kan jualan itu gara-gara melihat ke depannya itu rokok itu harganya makin naik kan. Ya. Nah, itu masuk tuh. Saya mikirnya itu nanti orang itu bakal pindah dari rokok tembakau ke rokok elektrik karena hitungannya pun nanti akan lebih murah kan. Iya. Nah, saya awal mulai jualan tuh pas 2021 bulan Juni apa Juli gitu, pas benar-benar COVID. Nah, awalnya itu aman-aman aja kak, belum ada regulasi pemerintah tuh. Belum ada regulasi pemerintah yang kalau produk bernikotin itu bakal diblokir. Nah, awalnya lancar sama lama karena tuh regulasi pemerintah cuma bisa diakses dari iOS sama laptop. Nah, yang dari user Android tuh nggak bisa mengakses. Nah, kita tuh gimana caranya ngakalin produk yang kita jual itu tetap vape, tapi namanya itu kita manipulasi kak, biar nggak ketahuan dari pihak Shopee. Berarti kamu nggak bukan ini dong? Iya, dimanipulasi. Parah banget ya. Misalkan jualannya liquid nih. Nanti judulnya nggak liquid, misalkan pupuk, misalkan perasa makanan merek kupu-kupu strawberry. Nah, itu lolos. Tapi di captionnya itu, di deskripsinya tetap deskripsinya vape. Nah, lancar setelah seminggu 2 minggu diblokir ketahuan. Nanti tetap saya ngupload tetap. Nah, biasanya kalau udah diblokir lagi ganti judul. Misalkan ya jus apa. Ya. Itu kenapa nggak yang lain yang lebih sehat gitu? Yang lebih sehat. Oh iya, kenapa?
mau beli ini pertanyaannya beli karena yang korban manipulasi apa yang beneran? Itu yang dia bilang rasa Awalnya sih memang sengaja sih beli kafe. Ya. Awalnya saya coba-coba. Steven tuh awalnya coba-coba. Malah nggak suka. Nganggur, nggak dipakai-pakai. Ya kalau ada yang mau beli ya ini 100.000 kalau itu murah diskon. Nah, sekarang masih berjalan. masih banyak sepi. Bagus. Bagus. Ya itu kan salah Nggak satu bagus alasan. dong. Berjualan yang lain gitu ya. Kayak Laurier. Tadinya lagi nyari-nyari barang juga sih. Tadi awalnya tuh pengen jualan sendal. Tapi lihat di marketplace itu harganya persaingannya tuh tinggi, harganya nggak sama. Soalnya kalau Pep itu antara toko satu dengan toko yang lain tuh harganya sama. Tinggal orang aja milih-milih tokonya yang menjimat. Sebenarnya kalau jual sendal itu untungnya bisa dibilang lebih gede mungkin ya. Misalkan modal sendal lah, sendal slop. Nah itu tuh modalnya itu kalau dihitung HPP-nya itu satu pasang itu mungkin 12.000 Kak. Iya. Nah, tapi beli dari Cina. Ya impor. Nah, kalau barang Cina itu yang penting itu kan kayaknya mereka itu kan orang di produk Cina tuh kan dia nggak mikirin kualitas kan biasanya. Yang penting kuantitinya mereka bikinnya banyak. Nah, makanya kadang-kadang produk Cina itu makin banyak itu makin murah dia. Hanya nampung Steven belinya dari mana? Langsung Kak. Langsung dibawa. Aku yang Dia nanya, "Lu jual advert ya?" Iya, dia dia apa kemarin kayak presentasi iya. produk. Iya. Sini. Iya. Iya. Ya terus gua tanya kan soalnya emang kamu jual Iya, fat? ada yang apa aja. Iya, ada yang Nyari apa yang aja. under 200.000 ada. Iya. Jadi sekalian bantu teman juga kan. Iya. Siapa yang bilang enggak? Nah, Aku bilang, mama. kemarin nah, lanjutkan. Nah, barang. Nah, habis itu produk diblokir, tokonya pun diblokir terus di take down. Bikin baru lagi. Nah, bikin baru lagi pas itu aman tuh. Aman. Nah, bisa diakses dari iOS sama laptop kan dari web. Nah, dari Android tapi udah nggak akses per 1 Agustus kan biasa kan 1 Agustus kan masih libur menjelang masuk kuliah. Saya tungguin kok orderan dari Shopee nggak ada yang masuk. Terus saya buka email, ada email dari Shopee. Dia bilang kayak gini, kami menerima laporan dari Apple Group untuk men-take down barang-barang yang berbau nikotin gitu. Ya udah, terus saya komplain dong, kenapa mau gitu. Terus pihak Shopee-nya ya nggak bisa ngapa-ngapain Kak, dia ngikutin regulasi pemerintah aja. Berarti sekarang semua jenis cara yang itu udah nggak bisa. Masih bisa. Oh, masih bisa. Cuma susah. Tapi susah. Tekniknya gitu lah. Iya, udah ngomong dikit lagi belum lagi. Itu. Tapi untuk mungkin nanti ke depannya sih bakal jualan sendalnya sih. Iya. Dah. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang ditanya itu? Dari pusat.
dari apa sih emang? Relix yang di Alfamart itu. Ya. Terus kamu kenal di produsen itu atau gimana? Bosnya sih Relix. Nah, ya, jadi langsung ngambil aja tuh dia. Kenapa mau pilih itu? Maksudnya kenapa gitu tertariknya selain dari usahakannya yang banyak yang beli, kenapa? Apa kamu mau ngevap juga? Iya, harus jalan. Mungkin ya. mau jawab gimana bisa? Nah, kenapa sih? Ya karena lihat peluang ke depannya, Kak. Iya. Biaya cukai rokok makin naik, pasti harga rokok pun naik, pasti orang-orang pun berpindah ke dari rokok contentable ke rokok yang elektrik. Hah? Ya kalau hitungannya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah, rokok yang bungkusan itu kan ada juga yang 10.000. Dalam artian nggak cukai, nggak resmi. Iya. Pembelinya pun bisa ditangkap. Ya Kak, ini menurut pengalaman dulu Kak. Kalau menurutku untuk di masa jualan vape untuk sekarang ini kayaknya bagus sih Kak kalau daripada menjual rokok cukai ya tadi. Ya, rokok Ya. yang non cukai lah. Soalnya pengalaman dari 2017 ini ya contohnya harga Sampurna nih ya, Sampurna Mil. Itu dari 2018 harganya yang Sampurna Mil isi 24 Ya. 24 kan harganya 18.000 dan hingga per tanggal 1 Agustus 2023 sekarang harganya naik pesat Kak, setengah dari harganya sampai ke 32.000. Jadi setengah harga naiknya. Sedangkan vape harganya cuma kayak naik 1.000 kalau ada lah. Tuh. Tetap dia. Ya, dan juga tentang rokok yang murah tadi, memang ada rokok yang murah sekitar 10.000. Dan di under 10.000 juga ada, 7.000 juga. Isinya 12 batang, itu nggak boleh disebut merek ya. Sebut aja. Sebutlah. Kan Sampurna resmi. Sebut aja dalil gitu ya. Iya. Dalilnya. Dan itu contohnya kita mau ngejual ke produsen itu kayak ragu-ragu gitu loh Kak, takut ketahuan. Dan sekalipun ketahuan langsung dicabut akses untuk beli. Langsung ditangkap. Iya. Pidana. Jadi ya kalau contohnya kita jual ke pasar karena enggak resmi bisa jadi 1 minggu ada, 1 minggu ke depannya enggak ada, jadi enggak menetap gitu loh ada rokoknya atau enggak. Kalau yang udah resmi setiap hari ada gitu. Ya begitu. Apa? Ya. Oh tentu saja. Ya tentu saja. Kalau duitnya belum ditarik ya. Ya paling minta dana yang masih di Shopee yang belum ditarik rekening itu dibantu pemrosesannya aja. Tapi di proses nggak ada potongan sedikit pun. Masih lah. lagi kenapa jualan gitu sih? Karena melihat pasar. Enggak, pakai COD pernah, tapi ya rugi. COD itu bikin seller bangkrut sebenarnya. Iya, contohnya. Iya. Kan barang kembali itu ya, kalau barang gue itu kembali itu pasti ada yang kurang. Yang liquid tinggal kardusnya doang. Yang itu satu tuh. Yang balik-balik isinya bubble wrap doang. Tapi kalau kayak gitu-gitu biasanya kita komplainnya itu ke manajemen pengirimannya. Misalkan hilangnya pakai Ninja Express. Nanti komplainnya ke pihak Ninja Express. Nanti mereka telusuri hilangnya di mana, baru dananya di refund. Di refundnya itu dalam artian nggak penuh. Biasanya 10 kali ongkir pembeli. Misalkan total kerugian yang hilang itu 1 juta. Ongkirnya ke pembeli cuma 9.000. Ya udah. 90. Dibanding ganinya cuma 90.000 doang. Begitu. Rugi berat sih, rugi 90% dari harga total awal. Begitu. Makanya kadang-kadang seller itu nggak mau ngaktifin COD itu karena kayak begitu.
Cuman yang rugi Iya, ya bagi bagi pembeli. pembeli atau COD, bagi Iya. seller enggak. Enggak. Ada yang mau tanya dia masih Mas tadi kan Bima tanya Apa? Potongan-potongan. enggak. Iya. Ada. Ada lagi yang mau ditanyain enggak tentang apa gitu? Hah? Apa? Ah. Polisi ke rumah? Ya enggak ada lah. Enggak ada. Karena kan dia jualnya yang resmi. Resmi. Terus dia jualnya tadi yang Iya. Enggak ada. Ditangkap langsung. Tangkap. Jika ada yang mau ditanya tentang bagaimana cara melayani pembeli, bisa ditanya. Enggak. Gimana secara mungkin? jadi kita lewat online doang. Iya. Tadi tadi yang kayak sistem Enggak. Enggak. Kalau mau COD ya paling kayak Ke teman-teman doang. Kalau orang lain enggak. Enggak. Iya, jualan doang. Lagi mau tanyain cara menanggapi customer atau cara gimana? menghadapi. Sepuh nih, sepuh. Ada lagi? tapi makanya jualannya itu Tidak kan di jalan lain. Ada lagi nggak mau ditanyain? cara muter uangnya gimana? Kalau cara muter uang itu, cara muter uang. Puter lah. Ya ngerti. Berapa? Modalnya ya minta dulu ke orang tua, nanti kalau udah balik modal ya dibalikin. Disupport. Disupport. Iya, ada investor. Ya, no, itu bahaya tuh. Kemarin di spill. Jangan sebut lah. 2 digit kah? Ya, kan 22 Pasti digit. balik modal, nggak mungkin balik modal. Enggak mungkin nggak balik modal. Iya, nggak bakal dikali-kali juga. Udah balik belum? 1 bulan pertama, alhamdulillah udah balik. 1 bulan pertama. Udah balik. Cepet juga itu. Iya. Karena marketingnya juga bagus. Fake. Iya. Nah, Prosesnya pakai banyak pembeli. ya iklan produk itu di Shopee, iklan produk. Ya via Shopee-nya. Banyak uangnya. Iya, nanti lu chat customer service itu gini, Kak tolong dong naikin produk saya. Ntar dia minta tuh berapa, misalkan lu kan jualan gelang kan. Nah misalkan Kak tolong dong Kak naikkan produk saya yang ke paling atas. Nah nanti pihak Shopee bakal bilang, kakak iklanin aja Kak yang harganya 500.000. Nanti produk kakak naik, kami bantu naikkannya ke paling atas. Ya udah gitu, udah pasti ada. Udah pasti naik paling atas, nanti produk lo selalu melakukan proses Langsung transaksinya. nampak. Iya, langsung di atas. Tokopedia juga Tokopedia pakai cara yang sama juga. pakai cara yang sama. Ada. Jadi kalau di online shop itu ada per kategori 1, 2, dan 3. Nah, kategori 1 itu biasanya kayak pakaian. Kedua tuh kayak ya nggak hafal sih. Pokoknya kategori yang di Tokopedia itu kategori 1 itu potongannya 2,5%, kategori 2 3%, kategori 3 3,5%. Itu belum di luar kayak gratis ongkir, itu beda lagi potongannya. Jadi kalau gratis ongkir itu seller itu disubsidi 10.000. Misalkan gratis ongkir kan, misalkan ongkir ke Kalimantan itu 50.000. Seller itu cuma dikasih apa sih namanya? Komisi. Ya dikasih beban 10.000, 40.000-nya yang nanggung seller. Begitu. Iya. Promosi. Ya itu cuma contoh sih. Enggak, tapi yang kontennya berapa? Oh nggak boleh. Ya lu pas itu ya kan karena lu kalah sama kompetitor yang lain, mereka lebih tinggi iklaninnya. Iya, lu harus ngebakar uang di awal dulu. Ya pasti kan bilang kan dapat 5.000 kan. Nah terus
yang paling mempengaruhi itu iklannya, kata kunci pencarian. Ya, kan iklan ada dua kan, iklan produk sama produk serupa kan. Menurut gue itu yang paling mempengaruhi itu yang iklan produk serupa. Kan biasanya kan kita buka kan, misalkan buka etalase pertama tuh, terus kita scroll ke bawah ada deskripsi kan. Nah, bawahnya itu ada kayak produk serupa. Nah, biasanya orang tuh lebih tertarik di yang produk serupa. Ya. Makanya lebih tinggi iklannya di produk serupa dibandingkan yang produk biasa itu. Ngaruh aja sih. Biasanya tuh makanya tuh biasanya makanya harga coret sih kalau buat narik pelanggan. Nah, misalkan harganya 100.000, mau diturunkan ke 90.000. Nulisnya nggak 90.000, 89.999. Ada lagi nggak yang menanya? Yang modal yang berdagang Saya mau tanya. Iya. Enggak, gampang banget. Misalkan mau bikin akun Tokopedia, Shopee itu gampang banget, nggak perlu bikin hari ini langsung jadi. Iya. Ya, suka Iya. persaingannya. Saya mau nanya nih Kak, apakah pendaftarannya pakai KTP juga? Enggak, kalau pakai KTP itu kalau naik apa Naik tingkat. naik tingkat pokoknya. Kalau mau daftarin gratis ongkir pakai KTP. Iya. Ini saya mau nanya Kak, Apa? apakah kakak tidak ada rencana jual langsung ke pembeli? Kalau misalkan emang bener-bener Indonesia nggak boleh jualan kayak yang perfect itu di online, buka toko langsung. Oh, Ya, iya. itu mah sampingan aja Kak, personal itu Kak. Iya, tuh. Modelnya kayak 19 KDW itu. Nah, mantap itu. Slot. HPP-nya 15.000 Kak paling kalau dari Cina. Paling 35. Lihat komputer dulu lah berapa. Harga pasar. Harga pasarnya gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ini Sola ada yang bertanya. Ini aku. Apa? Iya. Liquidnya lokal. Kalau impor itu ada lagi itu hitungannya, hitungan barang masuk ke Indo, hitungan pajaknya ada lagi. Enggak, bea cukai itu pihak pusatnya yang ngatur. Enggak, pengusahanya nggak bayar. Oh, jadi cukainya ditanggung oleh pusat. Iya, atau kalau untuk Semuanya. cukai ditanggung oleh pusat 100%. 100%. Ada lagi yang mau nanya? Arul ada yang mau tanya? Apa Rul? Nanya apa Rul? Apa Rul nggak nge-vape? Pas itu nyoba. Nyoba? Hah? Enggak, jualannya tetap online. Cuman kalau kedepannya makin buruk, Iya makin buruk. iya baru buka offline. Sama jualan yang lain lagi yang tinggal itu masukin tetap di marketplace di kamar. Tergantung situasi. Ada lagi yang menanya? Ada. Banyak. Di sini juga ada kan? Di sini juga ada. Ya, Ada nggak? private. Ada lagi? Nanya nggak lu? Ada lagi nggak yang nanya? Ya cukup ya. Kemarin di sana kamu kaya juga. Apa? Aku kaya juga enggak? Enggak. Kenapa? Oh, Eh, apa? Oh iya. dia pikir es krim ya. Kemarin kan ada nggak sih yang jualan dan produk yang sama? Ada.
sisa rokok Arab. Oh, yang di itu ya. Iya, Gimana pendapatmu? pendapatnya Tapi kita ikutin. enggak, hanya uap Pak. Dia pakai air. Oh, Kalau untuk sisa itu biasanya itu yang udah bapak-bapak engkong-engkong biasa si target market pasarnya. di atas 50 nggak sih? Iya bisa jadi. Tapi juga ada kemudian yang bisa Ya, yang biasanya sisa itu dia itu kan agak ribet ya kayak nggak simpel untuk sisa itu. Dia kemana-mana masa bawa harus biasanya kita taruh di rumah atau di kafe-kafe atau di ruang meeting. Lagi udah yo Oh, lagi udah. nggak tanya Ya. biar lama Iya, biar lama. biar belajar sebentar. Tapi bintang 5 enggak dia pelayanannya. Pelayanannya sih bagus sih, Kak. Bagus lah. Iya. Tapi kalau disuruh beli lagi kok enggak? Eh, udah enggak sih, Kak. Soalnya nggak pakai lagi. Ya. Terlalu sibuk. Ketahuan siapa? Mami. Kita harus saling membantu sama teman-teman. Iya. Dalam hal baik sih apa-apa, tapi kalau yang berat nggak mungkin. Ini baik membeli produk teman. Iya. Positifnya jualan nih. Ada lagi nggak sih jualan di sini? Saya, Kak. Itu si Aura Kak Udah jualan apa? jualan gelang. Kita dong Ra. Nope. Jualan gua, cuy. Yang cerita dapat SC. Ya lu nggak dapet. Gua dapet. Oh. Gua cerita tentang rokok tadi. Bagi dua dong. Ini lah. Halo Kayla. Kalau kayak nah, dia nanya tuh coba buka apa? Mana? Chat, room chatnya. Oh ini. Oh ini. itu. Oh iya, halo. Ini Aura nanyain kakak, Kak. Ada Kak. Katanya Aura mau cerita bareng kakak. Kayak mau cerita enggak? Kata Kapio. Iya, bareng sharing. Dia mau sharing. Bareng bareng Aura. Ayo, ini Kak. Sabrina, Sabrina, siapa sih? Ini gengnya si ini. Elanya ada di Zoom, Elanya di Zoom. Sampai tuh.
Oh, ini cara audionya gimana? Terus harus ini belum. Oh, ini udah lu ngomong deh. Sama nyanyi dah. Halo? Tahu lu belum pernah maju kan? Lu belum pernah maju kan? Ini biasanya ada suara. Tes. Kedengeran? Tes. Kedengeran? Sharing apa nih, Kak? Jadi waktu awal lulus SMA kan, aku gap year karena nungguin UI awalnya. Jadi sambil gap year itu, aku kayak ngisi kegiatan kerja juga. Terus aku ditawarin sama temen jadi host live skincare. Nah, itu awalnya sebulan pertama tuh aku nggak bisa ngomong. Terus hampir mau di-outin karena nggak ada perkembangan gitu kan. Sebenarnya struggle-nya host live itu lebih ke kita tuh nggak kuat ngeliat diri kita lama-lama di kamera. Jadi ngomong apa ada yang nanya buyar gitu kan. Sampai akhirnya disupport juga sama teman kerja aku kan namanya Adele, terus dia bilang host live tuh gampang kerjanya, cuman ngomong aja, terus ya udah kalau misalnya kita ngeliat diri kita kan cewek itu kan kayak insecure gitu ya, kalau misalnya jelek dikit kayak aduh gak mau kena kamera gitu kan, terus kayak paling struggle-nya di situ. Terus habis itu setelah melewatin sebulan terus nyoba live sendiri dilepas, terus sempet juga kejadian jadi teman sakit terus gak ada yang backup kan, itu aku nge-live 4 jam sendiri ya, bener-bener literally sendiri. Terus dari situ aku ngerasa ya aku aja bisa nge-live 4 jam sendiri, berarti aku kalau bisa pertahanin pekerjaan yang ini gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari situ mulai terbiasa untuk jadi host live gitu. Terus juga sebenarnya yang susah itu di host live lebih ke misalnya kayak diskon itu kan beda-beda ya, subsidi itu kan beda-beda, bukan dari pihak kita tapi dari pihak online online platformnya gitu kan. Nah kadang ada yang komen aku dapat harga misal 10.000 padahal harga normal 20.000, terus nanti ada yang merasa kok dia dapat harga 10.000 kok aku udah dapat harga normal. Nah itu yang susah untuk yakinin dia untuk belinya di situ. Terus juga paling perbedaannya lagi, kalau aku udah pernah nyoba live di Lazada, Shopee, Tokopedia, sama TikTok kan. Dibanding 4 marketplace itu yang lebih rame itu Shopee sama TikTok. Gitu. Terus sempat kan aku udah keluar dari yang skincare kan, aku sekarang kerja di butik baju. Nah, itu aku bener-bener ngebangun akun Shopee itu dari followersnya 0, terus gak ada yang beli satupun. Terus akhirnya ini sharing juga ya, kalau misalnya kalian pengen coba di Shopee sama di TikTok, itu bener kata Dimas, kalau mau iklanin mending langsung yang besar sekalian. Di situ bahkan sampai bos aku di tahap ngomong ya udah ini kita iklanin sampai 1 juta satu malam. Tapi itu bener dampaknya, bahkan setelah live itu kita live langsung 4 jam di Shopee sama TikTok, itu followers langsung nambah 500 dalam sehari. Dan bener yang check out juga masih di bawah 100, tapi maksudnya mendingannya karena ada followers di Shopee jadinya. Sampai akhirnya kemarin terakhir aku kerja itu followersnya udah 2.000 padahal masih akun baru. Jadi mending kalau misalnya kalian kan ini kan banyak mau bikin project kan, mungkin ada yang project baju atau project apa, kalau misalnya mau bakar uang itu emang mending langsung gede sekalian di iklan, karena daripada kan ada tuh iklan yang dari 26.000 ya, itu kurang sih, cuman emang disesuaikan dengan budget masing-masing. Cuman kalau emang mau cari followers, caranya jadi kita tuh nge-live di 2 handphone sekaligus. Jadi yang ini Shopee, yang ini TikTok. Nah, terus misalnya ada yang mau kan nggak ada keranjang kuning tuh di TikTok kan. Kita bisa bilang ke pelanggannya kita live di aplikasi Oren. Terus kita juga bikin jadi ibaratnya gimana ya jelasinnya ya, kayak billboard gitu Kak, di atas tuh ada kan tuh kalau di live
TikTok tuh jadi kayak aplikasi Oren ini namanya, WhatsApp ini namanya, terus pengiriman dari ini COD gratis ongkir bla bla bla. Itu kita bisa bilang kalau kalian mau check out di aplikasi WhatsApp itu enggak gratis ongkir, ya kan? Tapi bisa. Tapi kalau kalian mau gratis ongkir, check outnya di Shopee. Sama kita kasih diskon di Shopee. Makanya orang-orang udah lari ke Shopee daripada ke WhatsApp gitu. Terus enaknya juga jadinya kita kalau baru Shopee itu kan apa ya, kalau misalnya ada akun baru terus berkembang itu cepat dinaikin lah sama dia. Nah jadi nanti apa akun kita itu bisa dapat kayak top seller gitu loh. Kan tadi awalnya pasti kamu sampai boleh diinfo. Caranya latihan pakai handphone sendiri. Jadi ini handphone ya kan, dibuka kameranya terus kamu ngerekam kayak ditargetin misalnya hari ini 2 menit. Pasti 2 menit pasti susah banget di awal karena aku juga ngerasain paling bisa ngomong tuh 30 detik doang ya kan. Cuma lama-kelamaan kalau dipaksa terus kitanya ya udahlah kayaknya kerjaan juga nyari kerjaan gak susah gampang kan, kalau udah dapat satu masa mau keluar ya kan. Jadinya apa ya, push limit diri sendiri juga. Jadi abis dua apa hari ini kayak coba ngomong menit, terus kalau misalnya jelek diulang lagi, terus ngomong lagi, terus besok coba di 3 menit sampai akhirnya di tahap ya udah bisa ngomong. Paling lo kalau ke cewek itu susahnya ngelihat diri sendiri yang lama di kamera. Sama ini sih kayak habis ini mau ngomong apa ya? Itu nanti gampang kalau lama-lama jujur. Jadi nanti misal kita udah ngomong nih, misalkan kita jual baju kan, misalnya aku udah ngebahas baju yang satu, ya udah langsung aja atau bilang aja ke misalnya ada yang nonton kan, bilang aja kalian ada yang ngecurhat gak, aku kayak gitu kalau nge-live. Jadi daripada komennya kosong, jadi kita interaksi juga sama pelanggan. Nantinya kalau misalnya kita nggak nge-live atau kita libur bakal dicariin. Jadi pernah ada waktu aku di akun yang skincare, aku kan pernah nggak masuk kan. Jadi pas itu adminnya laporan, jadi dia bilang dia mau check out kalau aku yang nge-live. Nah, jadinya kalau kalian deket ke pelanggan ya, jadi apa ya, ke pelanggan itu juga ada emotional brandingnya juga kan yang sering diajarin juga. Itu beneran ngaruh. Padahal yang host banyak ya kan, host gak aku doang, tapi dia baru mau check out kalau aku yang lagi nge-host gitu. Pembawaannya beda. Iya, pembawaannya terus misalnya dia cerita nih, hari ini aku masak ini, dipuji aja, ih enak banget masakannya gitu. Di sini aku belum pernah coba. Nah, terus kalau skincare nggak tahu kenapa yang nonton itu rata-rata dari Kalimantan, Sumatera, yang otomatis kan beda budaya kan. Itu tanya-tanya aja nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya pasti di check out. Entah dia check out krim malamnya atau check out serumnya, pasti lama-lama. Misalnya dia habis masak bakso gitu ya, kita bilang aja, oh kakak habis masak bakso. Kan kalau masak tuh kan di dalam kompor tuh panas ya, takutnya mukanya jadi kusam atau gimana. Boleh nih dicoba serumnya. Jadi disambung-sambungin. Jadi jangan langsung gue punya serum nih bagus bla bla bla, tapi deketin dulu gitu. Mau tanya yang sedikit lagi yang lagi Dinda mau nanya kan? Dinda mau nanya. ada koleksi mau nanya. Triknya supaya tertarik terus sama produk kita. Yang pertama, kalau di baju itu pasti kita keluarin model-model yang baru, ya kan? Misalnya kita udah keluarin satu model, kan nggak mungkin kita promosiin itu selama berbulan-bulan kan? Pastinya kita juga itu sih sebenarnya lebih ke urusan owner produknya, karena kita kan cuma masarin doang, ya kan? Palingin kita bilang aja di sini variasi bajunya ada warna ini, terus misalnya kamu jual baju, kamu tanya warna kulit kamu apa, gitu kan? Misalnya kayak kuning langsat kah atau sawo matang kan, nanti kita arahin. Ini kalau kuning langsat cocoknya ke baju yang ini. Jadi lebih ke langsung nyocokin ke produk yang kita jual. Like Dulu aja. Mas mau nanya nggak, Mas? Kan dulu. Ada yang nanya sih, Pak. Oh, ada. Ella. Bagus tuh sharing. Takutnya
apa sih kalau tantangannya mungkin dulu aku pikirnya jualan online itu nggak perlu modal besar, tapi setelah aku coba host live ternyata perlu modalnya itu di marketingnya, di iklannya. Kayak yang aku tadi bilang, bos aku ngeluarin iklan 1 juta per malam, itu kan gede banget ya, 1 juta. Terus kalau misalnya pedagang apa usaha baru, kalau nggak works kayaknya sedih banget, 1 juta hilang buat iklan doang gitu kan. Tantangannya di situ. Jadi kita setelah sebelum kita ngiklanin gede, kita harus bikin dulu kayak hostnya ini udah siap belum, hostnya udah hafal produknya belum. Jangan sampai yang nonton sampai ribuan tapi hostnya nggak prepare, hostnya aduh nggak tahu ukurannya, atau hostnya nggak tahu variasi produknya, atau nggak hafal nomor wawaknya gitu kan. Wawak tuh WhatsApp ya, karena nggak boleh sebut WhatsApp gitu kan. Terus tantangannya juga etalasenya harus sudah siap. Terus kalau bisa tokonya juga udah gratis ongkir. Terus meyakinkan, karena kan apalagi dari nol banget di Shopee, followers nol, yang beli nol, gimana cara, apalagi ibu-ibu itu susah yakin aja. Kita harus bilang ini kita udah jual, kan aku sebelumnya kan jual di Tanah Abang gitu kan, aku ngeyakinin kayak kita jualan juga di Tanah Abang, di lantai segini kita udah jualan 20 tahun, kita buka toko di Tanggal sama di Tanah Abang. Pokoknya ngeyakinin aja kalau kita tuh beneran real. Terus kayak diiming-imingin kalau check out 1 bonus bros atau bonus kipas gitu kan, jadi bikin pelanggan tuh ngerasa diuntungin gitu loh. kalau misalnya yang punya si ownernya nggak punya host live, dia yang jadi host live-nya, siapa lagi terus kan pasti awal-awal gitu. apakah pernah Jualannya berarti diganti. Ada juga kok yang jualan apa kayak spare part motor. Aku pernah dapat lowongan pekerjaan host live, aku kira untuk apa, katanya untuk spare part motor. Ada juga yang cover, terus ada juga yang kacamata. Pokoknya banyak. Kayak yang kemarin yang aku sharing-sharing di ICE, itu dia jual perabotan rumah kayak sofa. Itu aku mikirnya apa ada yang beli ya? Ada aja, namanya itu dia. Kuncinya hostnya harus udah menguasai produk, bisa ngomongnya. Karena untuk ketemu, jujur ya, ketemu host yang maksudnya bukan sombong, maksudnya aku juga ngajarin anak-anak baru kan sekarang, untuk dapetin host yang sesuai di hati plek itu susah. Karena pasti susahnya itu dia 10 menit bisa ngomong. Kan nggak host nggak mungkin sejam 2 jam kan, apalagi kalau teman yang sakit. Jadi untuk bikin dia apa ya, untuk emosinya stabil terus, mukanya senyum terus. Apalagi di Shopee itu kalau kita cemberut ada pelanggaran. Aku pernah 2 kali kena pelanggaran waktu itu waktu masih di skincare, itu langsung ada peringatan, dia harus senyum. Terus ngomongnya juga nggak boleh, iya beli ya, nggak boleh. Jadi harus semangat ngomongnya. Nah itu dia rintangannya itu sih. Shopee itu strict banget, lebih strict dari TikTok. Iya, agak berat, harus senyum terus. Kalau aus boleh izin minum, tapi nggak boleh keluar kamera, jadi minumnya di sini. Nah itu tuh aku awalnya susah di situ. Jadi ngeliat diri sendiri di kamera minum monyong gitu kan, kayaknya aneh ya kan. Tapi lama-lama cuek aja lah. Jadi jualan. Iya, namanya juga jualan. Iya. Apalagi kalau sebenarnya nge-host itu serba salah. Kalau kita nge-host duduk itu di punggung berasa. Nah kalau nge-host berdiri itu lapak kaki kamu berasa. Jadi ya udah, sama-sama gak enak. Oh enggak sih, enggak ada. Kecuali mungkin makan ya. Kalau makan mungkin kan agak lama. Waktu juga aku nggak pernah. Yang susah itu kalau misalnya kalian habis makan pedes, terus nge-host, terus misalnya perutnya kayak sakit, nah itu susah banget itu. Iya. Itu pasti ujung-ujung nggak minta tolong ke temen sih, kayak tolong gantiin 10 menit. Jadi tuh, tapi nanti pas jam dia udah mau ini, kita yang ganti 10 menit juga. Jadi kayak tukeran biar adil jam kerjanya gitu. Susahnya kalau nggak punya temen atau temannya sakit, nah itu susah. Bagi 4 jam sendiri, itu susah banget.
Oh, untungnya enggak sih. Udah berdoa juga, ya Allah jangan kebelet. Berdoa. Benar. Ya udah. Untungnya yang 4 jam itu cuma sehari kan. Dan untungnya ya nggak kenapa-napa. Cuma minum habis aja. Dan itu kalau udah 4 jam sendiri, mau buka bete kayaknya normal deh. Misalkan gue pasti pegel kan, ingat kamera, terus bingung ngomong apa. Agak normal kalau misalnya mukanya nggak happy face gitu. Cuma tetap kalau ada yang nanya dijawab. Ngebantu banget, ngeyakinin, apalagi targetnya ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu kan, jadi kalau host baju itu justru dia cari berbagai macam bentuk badan cewek. Jadi kayak yang beratnya segini, segini, segini. Misalnya dia komen, Kak, aku BB-nya 40 kilo gitu ya. Boleh nggak munculin host yang BB-nya segitu? Nah, itu gimana caranya pintar-pintar kita ngebujuk teman kita kayak, tolong dong muncul sebentar gitu kan. Soalnya ada yang nanya buat di BB 40 kilo. Nah, kayak gitu. Jadi harus standby juga, harus prepare juga host-hostnya kalau ada yang nanya kayak gitu. Atau enggak dijelasin juga lingkar dadanya, panjang bajunya gitu. Sama paling kalau di baju itu kan ada kayak ada karet gitu kan. Nah, misalnya paling jelasin karet itu kalau untuk BB kecil supaya lebih fit ke badan. Terus kalau yang di BB-nya BB yang agak jumbo, dia tuh bisa melar. Paling jelasin sisi itunya sih. Orang kan udah gitu, maksudnya di mana? Maksudnya udah pernah barang apa aja? Maksudnya barang? Kayak baju. Oh, baju sama skincare. Itu paling susah dari reklam itu di skincare apa? Paling susah itu sebenarnya sama-sama gampang kalau udah ketemu kuncinya gitu kan. Nah, skincare yang dijual itu target pasarnya lebih ke ibu-ibu. Jadi bukan skincare yang apa ya? Dari namanya aja krim pecerah gitu kan. Terus kayak itu kan kalau anak muda misalnya Vina sama Gina disuruh beli, pasti nggak akan mau karena mikirnya skincare apaan namanya krim pecerah. Tapi kalau kita tanya ke ibu-ibu, apalagi mungkin ibu-ibu yang nggak tahu tren apa skincare sekarang, itu gampang diiming-iming. Misalnya ini bisa cerahin loh, ini udah ada SPF-nya loh, ini bisa sebagai pengganti bedak loh gitu. Yang susah itu kalau misalnya ada yang ngejatuhin, misalnya pas itu kan aku baru pertama kali coba live sendiri, terus langsung ada yang komen kayak gini, Dokter Richard pernah review skincare ini, terus katanya jelek gitu kan. Aku sampai deg-degan kan, terus aku bilang, Del, ini gimana? Emang bener udah pernah review? Aku sampai searching di handphone, kan sebenarnya nggak megang handphone kalau nge-live, aku searching. Pas aku searching pun Dokter Richard nggak pernah nge-review ini. Jadi pintar-pintar kita ngomong pas lagi live, mungkin bukan skincare kita, mungkin yang mirip-mirip, soalnya aku searching pun beliau nggak pernah mereview produk kita gitu. Terus misalnya kan kalau itu kan ada nomor BPOM-nya, kamu jelasin kita udah BPOM nih, nomornya sekian. Terus kan ada barcode-nya kan kalau di skincare aku. Ini kalau kamu scan itu muncul kok kayak ingredients-nya, terus dibikin di PT mana, terus misalnya expired-nya kapan, nama produknya apa. Jadi gimana cara kita tuh ngeyakinin? Itu yang susah kalau di awal-awal. Tapi nanti deh kalau udah sebulan ngomong sendiri, itu udah gampang. Mau 4 jam ditinggal juga udah santai. Pasti emang ada fase sulitnya. Gitu. Ya, gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Apa Dimas? Benar. Apa? TikTok udah nggak ada. Penampilan. Oh, penontonnya. Sama aja sih, karena kalau di butik baju aku justru cari foto itu di TikTok, Kak. Jadi kita live di TikTok juga sama Shopee juga. Jadi Kak, kalau misalnya ada yang nge-CL, aku bilang, oke, Ibu bisa move ke aplikasi Oren ya. Jadi penontonnya ya dari TikTok juga. Gitu. Sama aja, ibunya itu lagi gitu. Nggak mau. Ayo dong. Tapi aku kalau nge-pas ada yang aku kenal,
Kalau kamu jual mau ngapain? Itu baju. Oh, baju cowok nggak ada. Nggak ada. Soalnya Kak, yang aku jual gamis panjang. Iya, udah mau. Skincare ini aja kalau mau aku yang skincare aja. Wow. Ada lah. Tapi Pak itu kan loh, Pak Prof itu juga kaget Pak Prof tahu kalau aku tahu tempatnya di mana. Aku juga bingung. Di mana? Iya, iya aja. Lupa ya kasih udah. Iya, ada lagi nggak yang mau nanya? Dimas mau nanya lagi nggak? Mau nanya lagi? Setiap beli pasti dapat bonus sekarang. Selalu. Sama ada kayak kartu, kayak thanks card gitu. Oh, akunya, iya dapat. Jadi semakin banyak yang beli di jam aku, karena dihitung tuh revenue-nya kan, bla 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 berapa, nanti di satu terus dikasih ke ibunya, ke bosnya. Jadi tadi aku nge-live misalnya di 2 jam, yang beli cuma 10, ya udah, aku dapat 10 di luar gaji. Waduh, nggak apa-apa sih kalau di skincare dulu 5% dari penjualan, 5%. Terus kalau di butik sekarang per resi 10.000. Iya, misalnya seharian aku nge-live nih dapat 20 dikali 10. Iya. Ada lokernya adanya buat shift pagi karena shift malam udah aku. Enggak. Sebenarnya ibunya, jadi kan ibunya tuh buka loker terus kan ibunya. Tapi itu loh, ibunya juga ngerasa kos tuh nggak semuanya masuk di tipe dia. Jadi walaupun yang ngelamar udah punya basic ngekos, kalau menurut dia enggak ya enggak. Terus kayak rasis gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai kerudung, apa dia ditolak. Jadi aku juga pas ngelamar pakai kerudung, makanya diterima gitu. Ayo lo. Kayak kan dia nggak tahu. Cowok juga diterima, yang penting bisa ngomong kata-kata ibunya. Terus mau pakai gamisnya, tapi harus pakai gamisnya gitu apa? Kalau ada yang minta, nggak masalah. Iya, jualan baju, nyocokin. Apa? Enggak sih, enggak. Iya, kalau cowok yang penting mau, jangan malu. Iya, kalau ngomong pasti harus bisa. Penampilan menarik. Palingan kalau nge-post itu jangan pucet aja sih, jangan pucet. Sama ini, misalnya jualan baju, kita kan nyobain baju yang di sana. Kalau bisa itu jadi kayak bosnya tuh kayak nyindir-nyindir kalau ada yang bau kayak mandi ya gitu, ngerti nggak? Karena bajunya bakal dijual di tokonya kan, jadinya ya itu menjaga kebersihan gitu. Iya, PR-nya masing-masing. Tapi kalau nge-host di skincare itu harus full make up. Iya, itu benar-benar iya. Jadi aku terus yang aku keselin, aku mau make up semerah apapun itu di kamera masih kurang. Jadi benar-benar harusnya orang dipukulin mukanya kayak blush on merah banget. Ih, bener. Make up-nya nggak bisa simple kalau di bidang kecantikan kayak gitu. Kalau di bidang pakaian yang harus wangi. Karena bajunya masa mau bau bekas kita pakai gitu. Mandi, bersih.
Dapat hasil. Oh, Icky Boy. Apa? Oh, Pasti ada. coba Icky Boy on cam. Iki, on cam nggak? Maksud. Kayaknya lagi kerja ya. Apa? Digombalin. 1.2 Ada yang gombalin atau enggak? Ada. Pasti ada aja. Di skip aja. Jadi kalau misalnya dia itu nanya mengenai kayak udah punya pacar belum ya kan? Ya kita jawabnya kakak boleh nanya tapi sesuai sama yang aku jual ya gitu loh. Gitu gitu aja. Atau enggak dihirauin aja juga nggak apa. Beberapa kadang juga bingung buat cewek ya kok bisa nonton gitu loh. Masa godain hostnya. Terus kadang misalnya aku nge-live nih misalnya gitu kan, terus dia kayak spam komen jadi ketutupan yang benerannya tuh ketutupan. Tapi itu jarang sih, palingan seminggu berapa kali doang gitu. Ada yang jadi bener dari Kapitra itu. Tes. Oke, yuk yang belum di absen siapa tadi? Coba aku sebutin ulang deh. Dedi Irawan ada nggak di Zoom? Dedi Irawan ada nggak di Zoom? Saya. Hah? Dedi Irawan ada nggak? Linggu? Gibran nggak ada, oke. Intan Febriani ada? Mara? Rizka Amelia ada? Rizal Hafiz ada? Rizal Hafiz Lazuardi ada, oke. Rizky Triandika ada, oke. Salvia nggak ada ya. Alfi Dwi ada nggak Alfi? Alfi ada nggak? Alfi di Zoom ada nggak? Aska ada nggak Aska? Aska di Zoom ada? Ada. Rehan ada Rehan? Kenapa sih kalian bertiga itu pada di Zoom Aska? Ada. Opung ada nggak Opung? Yansa ada?
Yansa ada nggak? Hah? Udah, oke. Hmm? Kenapa, sorry? Belum pernah coba sih. Iya, belum. Ya, nggak sekarang sih. Hmm? Itu Jais. Ah, ah. Enggak. Abang-abang yang tukang make-nya nggak ada soalnya. Coba bentar, bentar. Saya ini dulu ya. Tembak ke situ dulu bentar. Iya, boleh. Aduh, kedengeran gak suara Kafit? Kayaknya lagi budek. Nggak bisa denger suara sendiri gede apa kecil. Kedengeran ya? Ya. Jadi kayak gitu Oke. Kafit mau minta waktunya Kafio izin 20 sampai 30 menit untuk sharing terkait IEEE Raharja Student Break. Itu kode singkat IRSB yang ada di sebelah sana tuh kapan? Karena itu sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum tentang IRSB itu apa? Mungkin di Biskian 1 belum ya? Kalau Biskian 1 harusnya udah sih. Harusnya ya Biskian 1 harusnya udah sempat dengar apa itu IEEE ataupun IRSB. Nah, IRSB ini singkatannya IEEE Praharja Student Branch. Nah, IEEE itu sendiri, udah ada yang tahu IEEE itu apa?
Oke. IEEE itu merupakan suatu komunitas atau organisasi skala internasional. Kalau kepanjangannya, kalian bisa searching di Google kepanjangannya itu apa. Terus di untuk di IEEE ini dia ada banyak, dia ada tentang computer society, ada tentang education, ada tentang ada apapun itu. Tapi biasanya kalau di Universitas Raharja ini kita di IEEE ini bermain tentang penelitiannya sama tentang organisasinya. Kalau penelitiannya ini kita udah masuk ke dalam IEEE, artinya kita udah high class, high class itu berarti kita udah bisa masuk ke dalam Scopus. Berarti itu artinya paper kita udah dipublikasikan secara internasional. Kalau Scopus itu ada 4 tingkatan, 5 ding, 5. Non Scopus, Q4, Q3, Q2, Q1. Q1 udah pasti yang paling tinggi banget. Itu tingkatannya ya. Kafit kasih dulu tentang IEEE-nya. Terus di masa jabatan ini, IEEE ini udah merupakan tahun yang ke berapa ya? Ketiga ya. Ketiga apa keberapa sih ya, Wi? Lu 2021 ya? Ya 2021. Berarti ketiga. Nah, angkatan pertama itu adanya di Kadwi. Kadwi sebagai Women Chair-nya. Women Chair IEEE Raharja Student Branch. Nah, bersama Kak Dwi, ada Kak Olaf, ada Kak Afif juga yang sama-sama ngebentuk, yang mendirikan ini organisasi. Makanya kenapa kalian kalau ngelihat di postingan IG-nya kampus Raharja suka ada logo IEEE Raharja Student Branch kan. Nah, itu kita juga udah diakuin sama di kampus. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah masa jabatannya itu dari Kadwi ke Kafitra, itu Kadwi setahun, dari Kafit juga setahun, 2023 sampai setahun ini. Kadwi kan 21, 22, 22, 23, kayak gitu. Nah, cukup berhasil untuk di masa jabatan Kadwi sampai berhasil menyelenggarakan International Conference ICCIT. Itu kita berhasil mendapatkan nomor konferensinya. Jadi kita ngebuat suatu konferensi internasional, ibarat kayak kemarin acara apa sih, IKRO ya, tahu kan IKRO? Ya, ibarat kayak IKRO kemarin, tapi kita buat apa, kita kemas secara internasional untuk mendapatkan si nomor IEEE itu. Salah, untuk mendapatkan nomor IEEE itu kita konferensinya itu bisa skala internasional, jadi bisa masuk ke dalam Scopus gitu, paham? Oke, nanti Kavit akan kemas lebih singkat lagi, tapi kita lihat dulu selanjutnya. Nah, di sini ada tujuannya kenapa ada IEEE Raharja Student Branch. Di sini IRSB ini mau kontribusi di Universitas Raharja untuk academic excellence ya. Academic excellence itu apa sih? Ya tentang papernya, tentang kalian bisa menjalankan conference-nya. Nah, di sini outline-nya ada sejarah susunan IEEE pusat, region, society, chapter, sama kegiatan IRSB-nya. Oke. Sejarah IEEE ini di Universitas Raharja yang pertama kali memiliki akun IEEE itu adalah Prof. Susanto Raharja. Itu udah sampai membernya udah sampai fellow. Kalau Prof. UR sudah sampai di senior member. Berarti paling tingginya itu di fellow. Karena bagaimana bisa dilihat atau dinilai dia paling tinggi atau enggaknya dilihat dari dia punya berapa lama keanggotaan di IEEE-nya gitu. Oke, terus di IEEE ini, di IEEE kita sebutnya adalah section. Jadi kalau per negara disebutnya section. IEEE Indonesia section, IEEE Korea, South Korea section, IEEE Malaysia section, kayak gitu. Itu disebutnya section. Ada lagi chapter. Chapter itu ibarat kayak bidang-bidangnya.
ada society apa, ada chapter apa, kayak gitu. Kayak misalnya computer society gitu. Di bawahnya ada kita, yaitu ada student branch. Tuh. Nah, di sini kita di Indonesia itu masuknya ke dalam region 10, Asia dan Pasifik. Itu berarti regionnya Indonesia Society, chapternya ya chapter ada renewable energy sama ada blockchain. Itu di bawahnya society ya. Nah, karena Nah, IEEE atau IRSB ini sudah dibentuk di tahun 2021 oleh Kak Dwi. Itu sudah diakui dan di-approve oleh IEEE Indonesia Section. Berarti sudah di-approve sama yang koordinator di bagian Indonesianya. Jadi skalanya kita mainnya nasional sama internasional. Kayak gitu. Dan ini udah ada di dalam websitenya IEEE Indonesia Section. Di sini ada untuk struktur kepengurusan IEEE IRSB, sama ada pemilihan chair, ada visi dan misi, sama ada ART. Jadi ada ART ini tetap kita buat supaya kita punya organisasinya kuat, supaya kita punya pelaksanaannya secara terstruktur. Even kita pun juga nggak yang melaksanakan terus-terusan, tapi sebagai ketua dan sebagai anggota dari IRSB ini skala internasional, kita tetap ada yang namanya ngadain kegiatan yang nggak hanya sebulan sekali, bisa beberapa bulan sekali atau apa, kita bisa nebeng kegiatan misalnya sama nebeng kegiatan kampus atau kayak gimana kayak gitu, atau nanti kita mau ada seminar dari pemenang hibah mana, itu juga kita bisa klaim sebagai kegiatan IRSB-nya kita. Yang penting ada logonya IRSB, kayak gitu. Terus selama kegiatan di IRSB 2 tahun lalu ya, dari 2021 sampai 2023, berarti dari Kadui sampai Kafit, di situ kita berhasil mendapatkan nomor International Conference untuk ICCIT sama ICOSTEC. ICOSTEC berarti IEEE Student Branch dan seminar. Terus ada ICCIT, ada ikut competition juga, sama ada IEEE workshop. Nah, nanti untuk the next-nya, ketua selanjutnya maksudnya, juga bisa melaksanakan 4 dari kegiatan ini. Gitu. Ini untuk yang di ICCIT 2009 ke 2022. Nanti untuk di tahun depan, kita akan melaksanakan ICOSTEC. ICOSTEC itu sebelumnya udah ada di tahun 2022. Insya Allah kalau misalnya kita punya rezeki, ICOSEC itu kalau nggak salah kalau dari ini ya, info burung adalah mau mau dilaksanakan di luar negeri, tapi di luar negerinya itu masih 50-50 lah. Yang penting tapi itu kita rencananya ada di luar negeri. Entah itu ada di Batam, itu masukin luar negeri nggak sih? Udah Indonesia ya? Enggak. Bukan siapa. Dubai, Baduy, Dubai. Entah itu di Dubai, entah itu di Dubai, entah itu di Korea, entah itu di Singapura, entah itu di mana, di Jepang, gimana. Itu tergantung dari kepiawainya kita semua sebagai member IEEE sama dari ketuanya. Misalnya nih nanti ketuanya Kafit udah kasih tahu, coba usahain kita cari tahu kontak dari pemegang IEEE Student Branch yang ada di Jepang, yang ada di mana?
yang ada di Korea, yang ada di Dubai, kayak gitu. Yang penting kita dapetin satu kontak tersebut, nanti jalurnya baru kita omongin lagi lewat mana supaya konferensi kita bisa dilaksanakan di dia. Gitu sebenarnya. Oke, di sini ada kegiatan, ada foto-foto dari tahun 2021 dan 2022. Semoga nanti di tahun ini Lengser ya Kafit ini ada salah satu dari Bisgen yang akan menjadi ketua dari IEEE Raharja Student Brand. Kayak gitu. Ada yang mau coba ditanya? Satu atau dua? Gitu. Tapi kedengaran kan gue ngomong, sumpah gue nggak bisa denger tau. Apa? Kegiatannya ya biasa kalau misalnya untuk organisasi kita biasanya ada meeting. Tapi ibarat kita lebih ke RM aja. Jadi misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk RM. Tapi fokus dan tujuannya kita adalah untuk bisa mendapatkan number conference internasional dari CIEEE untuk si Ecostek itu. Yang penting kita adain dulu, kita adain MOU sama beberapa society yang bisa kita datengin atau sama student branch yang di luar negeri kayak gitu. Jadi kita bisa join branch di situ. Kita lebih fokus ke situ sih. Nanti kalau misalnya nanti ada kegiatan apa dari sekretaris atau dari member IRSB-nya ini, mesti gercep tiap bulan ada masukin kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan kita nggak kosong kayak gitu. Tapi Kafit just info untuk masuk ke dalam IRSB ini sebenarnya nggak free. Ada namanya biaya anggota. Jadi sebenarnya Kafit ada minta kesediaannya kalian mau ikut apa enggak, atau mau bantu ketua kalian. Kan ketua kalian kan direncanakan ada dari Bisgen 1, Bisgen atau Bisgen 2 kan. Nah itu mesti ada namanya biaya keanggotaan di IEEE. Jadi nanti kalian bayarnya bukan ke Dewan Dosen, bukan ke apa, tapi langsung ke IEEE-nya. Kalau kalian kan student. Kalau student itu, kalau kemarin student berapa ya? 200-300 ya? Vio, 200-300 ribu ya kalau nggak salah ya. Student. 200-300 ribu. Itu selama Kafit masih menjadi student, Kafit bayarnya 200-300 ribu. Tapi karena Kafit sudah diketahui lulus S2, makanya sekarang Kafit sudah naik level keanggotaannya jadi yang profesional, sehingga biaya keanggotanya Kafit itu per tahun ya, bukan per bulan, per tahun 1,8 juta. Kalau kalian 200-300 ribu per tahun. Per tahun. Jadi kalian di renewal membernya selalu di akhir Desember. Jadi sekarang kalau misalnya makanya sekarang sekalian orang-orang IEEE lama mau renewal, sekalian mau cari pengganti atau cari yang menjadi ketua the next-nya juga sekalian untuk bisa proses untuk bagian administrasinya kayak gitu. Biar namanya terdaftar di IEEE. Karena kalau sudah masuk anggota IEEE berarti masih bikin akun IEEE-nya, terus mesti masuk ke dalam sana sininya gitu. Benefitnya ya, pertama kalian bisa yang namanya sosialisasinya luas, bisa hubungan komunikasinya dengan antar student branch. Jadi kalian bisa masuk ke dalam WhatsApp group yang isinya di situ student branch seluruh Indonesia. Nanti kalian bisa komunikasi di sana. Jadi kalian bisa kenal nggak hanya dalam student branch kita. Jadi kita sebagai IEEE di RSB ini ngebuka jalur untuk kalian bisa bisa buat kerjasama atau bisa apa sih kalau misalnya hubungan dan komunikasi ya. Komunikasi dengan sesama student branch, misalnya mau adain acara. Misal nanti nih dari RSB ketuanya mau ngadain event tentang seminar,
terus butuh yang namanya media and support and media. Nah, di situ nanti kalian bisa hubungin dari beberapa student brands, mau nggak nih jadi supportingnya, jadi kalau sponsor kayak nggak mungkin ya, bisa jadi media partnernya, kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kalian misalnya mau buat paper yang terkait tentang IEEE yang akan masuk ke dalam IEEE, itu kalian bisa dengan mudah masuk ke dalam si Scopusnya. Jadi kan misalnya nih Kak kemarin sudah coba masuk ke dalam IEEE, terus Kak lolos. Ini lolos paper di conference internasional yang dimana ICCIT ini yang ngebuat juga orang-orang dari IRSB, orang-orang dari IEEE Raharja Student Brands di situ. Karena ya kita juga yang apa sih yang kelolanya gitu kan. Jarang banget mahasiswa selain dari Alphabet Incubator atau dari BISGEN atau dari Timur itu bisa mendapatkan paper yang Scopus. Jadi kalian bisa coba tanya ke senior-senior kalian yang bukan dari Alphabet Incubator, misal kalian ikut UKM apa, coba kalian tanya, kalau punya Scopus gak? Itu jarang banget kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian misalnya bekerja, lulus S1 dari sini, mau bekerja di bidang apa, itu bisa masuk ke dalam bagian kalian punya portofolio. Kalian tinggal bisa bilang misalnya kan kalian di sini udah ada pengalaman pekerja kan. Pengalaman pekerja kan kalian bisa ikut magang di kayak misalnya di Casindo atau punya startup apa di sini. Itu kan termasuk dalam pengalaman pekerja. Tapi dalam pengalaman akademiknya kalian apa? Nilai, IPK. Emang bisa termasuk dibilang pengalaman akademik? Belum tentu. Tapi kalian pengalaman akademik apa? Saya sebagai mahasiswa sudah melaksanakan kewajiban penelitian. Tridharma perguruan tinggi, tahu? Tahu nggak Tridharma perguruan tinggi? Tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Pengajaran, pendidikan, sama ada penelitian. Enggak, pengajaran dan pendidikan, penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat nanti di bulan November kalian bisa ikut. Nanti dikasih tahu. Terus penelitian. Kalau pendidikan dan pengajaran, kalian udah pasti udah ada IPK-nya kalian termasuk pendidikan dan pengajaran kalian. Tapi penelitian kalian udah ada belum? Kalian belum pernah ngebuat paper kan? Nah, nanti ada waktunya kalian bisa yang namanya belajar untuk membuat paper. Kayak gitu. Yang nanti di mana paper tersebut bisa masuk ke dalam Scopus. Amin. Gama amin dulu ya. Gitu. Atau bisa masuk ke dalam Sinta. Alas masuk schooler. Kayak gitu. Nah, ini yang bisa kalian bawa ke dalam portofolionya kalian. Kayak gitu. Sinta itu dalam skala nasional. Akreditasinya dalam skala nasional. Sinta itu ada sampai tingkatan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tertinggi udah pasti nomor 1 dong. Scopus dong. Scopus itu kan karena skala internasional. Kayak gitu. Jarang orang yang bisa masuk ke dalam Scopus. Gitu. Karena untuk bisa kita publish ke dalam jurnal yang sudah berskopus pun sedikit jurnal yang sudah berskopus. Gitu. Paham? Mau Q berapapun juga pasti sedikit. Even itu ada, itu sulit. Misal kalian dapat jurnal Scopus Q4 yang nilainya rendah ya. Maksudnya kan Scopus Q4 ya. Kita masuk, itu belum tentu kalian berpikir, rendah tingkatannya karena level 4, Scopus 4. Udah pasti bakalan masuk nih paper gua. Belum tentu masuk. Kayak gitu. Karena kan pasti dia akan eliminasi terus. Kayak gitu. Tapi kita dengan adanya conference ini dari ICCIT, ICOSTEC, kayak gitu, kita bisa dapetin paper yang udah berskopus. Kayak gitu. Ada lagi? Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak juga, nggak ada patungan. Pasti kita dapetin dari pendanaan, lebih ke situ. Nanti kita ngomongin lagi.
Nanti kita omongin dulu yang penting. Kita secara administrasinya itu untuk si ketuanya dan si konferensi itu bisa berjalan lancar. Nanti yang bagian pengelolanya, kalau misalnya nanti si Naura terpilih untuk sebagai pengelolanya kan bisa di rekomendasikan untuk bisa ikut. Itu kan kita bisa dapetin biayanya dari IEEE Indonesianya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Pengen sakit, nggak bisa dengar suara sendiri. Nggak bisa ini. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak bahasa Inggris mah nggak bisa. Nggak bisa, maksudnya nggak usah. Emang Kafit bisa? Iya. Bisa kalau kayak Kafit nih sekarang lagi berusaha untuk bisa dapetin kontak student brace dari Korea sama dari Thailand supaya nanti kita supaya the next kita bisa visiting juga ke sana, ngadain workshop juga bersama-sama dia tapi secara hybrid gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, terus misal dari kalian nih, salah satu dari kalian, kita ada pemilihan ya. Ada pemilihan, 2 dari kalian itu mengajukan diri, batasnya sampai besok atau ntar malam untuk bisa komunikasi sama Kak Fit, Kak, aku mau ngajuin diri sebagai calon ketua IRSB kayak gitu. Tapi bisa cari juga wakilnya siapa, jadi bisa sekalian dua-dua gitu. Oke? Kita akan segera ngadain ya untuk ini. Enggak. Lah gue ketua nggak ngapa-ngapain kok. Oh ya, siap-siap. Bisa dikomunikasikan Japri sama Kafit ya. Kafit, aku mau jadi ketua. Wakilnya siapa, ini siapa, kita adain pemilihan dalam waktu dekat. Kayak misalnya nanti ada visi misinya, presentasinya gitu. Untuk seru-seruan aja di sini gitu. Ada lah. Tapi untuk seru-seruan aja kayak gitu. Gitu. Nanti insya Allah bakal dibantu juga sama Kak Dwi. bakal dibantu juga sama Kak Fit. Kan kalau misalnya Kak Dwi kan sekarang statusnya lagi skripsi apa cuti? Satu matkul ya. Berarti kan masih belum skripsi. Jadi kita manfaatkan Kak Dwi untuk mengambil ilmunya, ambil terus ilmunya, belajar terus sama Kak Dwi. Karena jujur kalau di periode COVID itu kalau dibilang zero sih zero ya. Zero kegiatan, zero activity gitu. Jadi COVID butuh penerusnya COVID yang lebih baik, yang lebih head on dari COVID kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ya karena Kafit tahu zamannya Kafit masih zero activity, maunya the next apa tuh namanya? The next penerusnya Kafit ya. Kafit usahakan supaya nggak zero. Gitu. Makanya Kafit insya Allah bakal mau arahin terus gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kafit tunggu sampai dengan besok ya, ntar malam ya. Japri Kafit, aku mau jadi ketua wakilnya ini gitu. Nanti kalau misalnya ada empat nih, kan akhirnya misalnya kita bisa baca apa ya? Caketu sama cawaketu gitu. Caketu 1 sama caketu 2 kayak gitu. Nanti ini sama-sama siapa? Kan dapatnya ada 4. Jadi yang kepilih misalnya caketu 1, berarti pilihan caketu 2-nya
itu berarti akan masuk kayak misalnya sebagai bendahara dan sekretarisnya gitu. Tapi yang tadi Kak bilang mesti mesti ada kesediaan untuk bisa bayar keanggotaannya. Misalnya kalian mau jadi anggota anggota pasifnya itu juga bisa silahkan kayak gitu. Anggota pasif itu berarti ya hanya sekedar anggota atau bukan pengurus gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, Kafe tunggu sampai malam ini atau besok sharing sharing terkait itu. Nanti Kafe akan arahin ke dalam ke caketunya the nextnya mau gimana. Oke? Oke, thank you ya guys atas kesediaan waktunya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Amin. Thank you juga Kak Vio dan DJ Dwi.
Dan lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada kan? Itu aja. Ini foto. Hmm? Jadi ada lagi nggak yang mau bertanya? Bertanya tidak ada. Kalau tidak ada, kerjain assignment-nya. Ini ya cerminnya ya. Cerminnya jangan lupa. Hah? Jadi foto dulu, foto dulu. Habis itu silakan. Kenapa nggak kelihatan? Itu yang dibilang isi asli. Kocak nih, nah, beres ya. Bahaya.
Yang di Zoom mau on cam nggak? Yang di Zoom on cam dulu yuk. Oh, ini SS apa? Udah nggak ada yang lain? Udah nggak ada yang mau on cam? Yang di Zoom kita SS ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya.